Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran kimia berbasis TIK. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama yaitu Mulyawan Saputra dengan NPM 38, Siti Nurani NPM 40, Elizabeth Erlian Nadia Putri NPM 42, kemudian Regita Gustiana Cahyani dengan NPM 44. Kemudian ada Agus Miftahudin dengan NPM 46, Cindy Amelia dengan NPM 48, Upit Nurjana dengan NPM 50, dan yang terakhir Dewi Sinta Amelia dengan NPM 52. Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah pendahuluan, tampilan aplikasi, langkah penggunaan, kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya yang pertama pendahuluan. Aplikasi berbasis Android yang kami buat bernama larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini berisi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada aplikasi terdiri dari 4 menu. Yang pertama menu materi, yang kedua menu animasi, yang ketiga menu soal dan pembahasan, yang keempat menu kuis. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Kodular, dibantu dengan website Blogger untuk pembuatan menu materi dan menu soal pembahasan. Selanjutnya dibantu dengan website YouTube untuk menu animasi, dan yang terakhir dibantu dengan website WordWall untuk menu kuis. Tampilan aplikasi. Tampilan aplikasi terdiri dari 7. Yang pertama yaitu tampilan awal. Kemudian yang kedua adalah tampilan beranda, yang ketiga adalah tampilan menu materi, di mana kita menggunakan materi yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk yang keempat adalah tampilan menu animasi, di mana kita juga menggunakan animasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk yang kelima adalah tampilan menu contoh soal dan pembahasan, di mana dapat diketahui kita juga menggunakan soal dan pembahasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk yang keenam adalah tampilan menu kuis, di mana kita menggunakan kuis yaitu WordWall, di mana nanti akan ada pemeringkatan pemenang. Kemudian untuk tampilan yang ketujuh adalah tampilan kuis, di mana WordWall ini memiliki 3 nyawa, dan cara pengaplikasiannya yaitu untuk menjawab soal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penggunaan dan petunjuk instalasi. Berikut merupakan tampilan langkah-langkah dari penginstalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh instalasi dari link yang di-share di grup WhatsApp. Berikut merupakan tampilan link yang telah di-share, kemudian kita klik linknya. Setelah memasuki linknya, akan muncul tampilan sedemikian rupa, kemudian klik tetap download. Setelah itu kita klik buka. Kita izinkan untuk device menginstal. Kemudian kita tunggu untuk penginstalannya. Kemudian kita coba buka. Setelah terbuka, kita lihat pada menu bar, aplikasi telah terinstall. Berikut merupakan ikon aplikasinya pada layar utama. Adapun cara lain yang dapat kita lakukan untuk menginstal aplikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu dengan cara yang pertama, kita buka aplikasi Google, kemudian kita pastikan link aplikasi yang akan kita download di sini, yang sebelumnya telah kita copy dari Kodular, kemudian kita search. Kita download anyway. Kita tunggu hingga proses downloading selesai. Oke, download selesai. Kemudian kita pilih open. Kita install aplikasi.
Kita tunggu sampai proses penginstalan aplikasi larutan elektrolit dan non elektrolit selesai. Oke, aplikasi telah terinstall. Kita dapat memilih buka untuk membuka aplikasi langsung, atau kita pilih selesai. Di sini kita pilih selesai saja. Selesai, kemudian kita kembali dan kita cek pada ponsel kita atau HP kita. Nah, di sini larutan elektrolit, aplikasi larutan elektrolit dan non elektrolit telah terinstal di handphone saya. Demikianlah tutorial untuk menginstal aplikasi larutan elektrolit dan non elektrolit. Baik, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi. Pada aplikasi ini, pada tampilan awal aplikasi terdapat tulisan next yang di bold warna kuning, yang jika kita klik akan masuk pada home atau beranda. Kemudian setelah next, kita beralih ke menu home atau beranda, dan pada menu ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada materi, animasi, contoh soal dan pembahasan, dan kuis. Lalu kita dapat mengklik menu yang pertama, yaitu menu materi, yang dimana berisi penjelasan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah membaca materi, kita dapat kembali ke home, lalu menekan menu animasi. Pada menu ini berisi tentang video penunjang pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah menonton video penunjang, kita dapat kembali ke home atau beranda, lalu menekan menu contoh soal dan pembahasan. Pada menu ini berisi contoh soal dan pembahasannya untuk setiap butir soal pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah memahami contoh soal dan pembahasan, kita dapat kembali ke home, lalu menekan menu kuis. Pada menu ini, kita dapat melatihkan pemahaman kita pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, kita tekan mulai. Otomatis kuis akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah kita tekan mulai pada menu kuis ini, kita akan dialihkan ke laman word wall. Untuk memilih jawaban yang paling tepat, kita harus menggerakkan minion yang berwarna merah dan masuk pada kotak jawaban yang dipilih. Namun, tidak semudah itu. Untuk mencapai jawaban yang dipilih, kita tidak boleh menabrak minion yang berwarna biru. Karena, jika kita menabrakkan minion yang berwarna biru sebanyak 3 kali, maka kuis otomatis akan berakhir. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi yang kami buat yaitu yang pertama, proses instalasi dan penggunaan aplikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit sangat mudah. Yang kedua, pada aplikasi memuat materi yang tersedia pada blog yang telah kami buat dan terdapat tambahan materi dari video pendukung. Yang ketiga, selain terdapat materi pada aplikasi ini juga tersedia contoh soal yang disertai dengan pembahasan serta soal latihan atau kuis untuk menambah pemahaman terhadap materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, pada aplikasi kami menampilkan latihan dengan bentuk games. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan pada aplikasi yang kami buat, yang pertama adalah pada aplikasi ini hanya dapat diakses selama 30 menit setelah di-sharekan. Yang kedua, pada aplikasi kami ini hanya dapat menambahkan materi dalam bentuk blog. Demikianlah presentasi mengenai hasil
project dari kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.